Nah, bagi mereka yang apa saja menjadi beban, bukan menjadi tantangan, kan sebetulnya ya cuma dua solusinya. Saya kasih solusinya dua. Ini yang masih beban hidupnya cuma dua. Satu, miliki keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini pasti berubah. Betul nggak? Makanya kan di Quran dikatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat pelajaran bagi ulil albab. Awas ya. Pelajaran bagi ulil albab. Makanya kalau ingin menangkap pelajaran dari penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, buru-buru jadi ulil albab sekarang. Tahu ulil albab? Ulil albab itu kata Allah, orang yang bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Berarti ulil albab itu adalah orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Bagaimana caranya supaya kita tahu dan kenal kepada Allah? Kenali dirimu. Karena kata Nabi, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhannya. Jadi sebetulnya selalu apapun masalah kita, apapun penderitaan kita dalam hidup, sumber utamanya adalah karena kita tidak kenal jati diri kita sendiri, itu masalahnya. Tapi itu diabaikan oleh kita. Ya. Jadi yang pertama untuk mengubah agar kegelapan menjadi cahaya, agar beban itu menjadi tantangan, maka kunci yang pertama adalah miliki keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang abadi. Siang itu tidak abadi, akan berganti malam. Malam juga tidak abadi, akan berganti siang. Yang abadi adalah perubahan, yaitu siang dan malam. Kalau pikiran kita sudah mati nih, ya, tidak punya keyakinan itu, seakan-akan kita akan sengsara selamanya, ya sudah. Siapa yang bisa mengubah nasib kita kalau bukan diri kita sendiri? Yuk sekarang miliki keyakinan, ya, miliki keyakinan bahwa hidup tidak selamanya begitu, ya. Tetapi punya keyakinan itu saja tidak cukup. Tentu saja kita harus terus belajar. Yang kedua, nih solusi yang kedua apa? Berikan kebaikan sebanyak-banyaknya pada siapa? Satu, berikan kebaikan sebanyak-banyaknya pada pikiran. Caranya apa? Perluas pengetahuan. Dua, berikan sebanyak-banyaknya kebaikan pada perkataan. Mulai sekarang coba bicarakan yang kita suka dalam hidup. Jangan membicarakan yang kita tidak suka. Bicarakan yang kita suka. Itu doa yang sebenarnya. Dan yang ketiga, berikan kebaikan sebanyak-banyaknya pada perilaku kita. Ini, kalau kita menjalankan yang dua ini, ya Allah. Saya sudah cukup berpengalaman dengan ini, ya. Ternyata kegelapan pun secara perlahan akan berevolusi menjadi cahaya. Kan bagi orang kreatif, betul? Sampah saja bisa menjadi sebuah hiasan yang bagus. Sampah itu kan kegelapan. Ketika dengan kreativitas diubah ya secara kreatif menjadi menjadi kerajinan yang menakjubkan. Jadi sebetulnya di semesta ini ya tidak ada yang konstan, tidak ada yang statis, semuanya dinamis, terserah kita sendiri. Nah, mau menjadikan beban sebagai, mau jadikan kesulitan sebagai beban, atau menjadikan kesulitan sebagai tantangan. Itu pilihannya ada pada diri kita. Pilihannya ada pada diri kita. Oke, saya kasih ilustrasi sederhana ya. Kalau saya memasukkan garam 1 sendok pada air 1 gelas, kemudian diaduk, apa yang terjadi? Asin. Bisa nggak kita mengambil lagi yang 1 sendok itu dari air 1 gelas itu? Bisa? Susah. Nah gimana caranya supaya tidak terasa asin? Gimana caranya? Tambah lagi airnya. Tambah lagi airnya. Tambah lagi airnya. Tambah lagi airnya. 1 drum airnya ditambahkan. Masih asin? Apakah yang 1 sendok dari air itu kita keluarkan? Tidak. Yang 1 sendok tetap tinggal dalam air. Tapi sekarang airnya ditambah. Apa yang terjadi? Karena ditambah airnya, yang 1 sendok tidak terasa asin lagi. Seperti itu beban hidup bagi orang. Maaf ya, ekonomi susah, badan sakit-sakitan, ya, rumah tangga banyak konflik, dengan orang lain juga banyak konflik, negatif semua hidupnya. Persis seperti garam 1 sendok, gak bisa dikeluarkan, gak bisa, karena itu karmamu.
Itu datamu, gak bisa dikeluarkan. Yang bisa dilakukan adalah tambah air, tambah air, tambah air. Jadi yang bisa dilakukan adalah menambah kebaikan. Tambah kebaikan pada pikiranmu, ngaji kesadaran, kayak gini. Ya, jadi sesekali ngaji itu ngaji kesadaran. Ya, saya tidak merendahkan yang ngaji ngapalin ini, ngapalin itu, baca ini sekian kali, nanti utang lunas. Ya terserah itu kalau percaya. Betul nggak? Malah terlalu banyak baca itu bukan nggak lunas, bukan utang lunas. Malah yang terjadi utang tambah banyak, kan nggak kerja. Betul nggak? Kan aneh, betul nggak? Baca ya rojak 1.000.000 kali, ya tambah nggak kerja. Malam nggak tidur, besok mau kerja pusing, kelayangan, betul nggak? Memangnya duit itu punya kaki? Kan nggak punya. Uang itu harus dijemput dengan tangan kita, betul nggak? Kalau ingin banyak uang, satu, jemput uang itu karena nggak punya kaki. Yang kedua, belajar berbagi, belajar memberi, uang akan datang. Karena rezeki itu seperti ayam. Kalau ayam dikejar, mau ditangkap susah. Tapi kalau kita menabur beras, ayam datang. Kayak gitu. Jadi kalau kita kesulitan selama ini, satu, tanya dirimu, jangan-jangan itu rezeki yang Allah titipkan padamu hanya untuk dirimu sendiri, lupa berbagi kepada orang lain. Bahkan untuk diri sendiri saja, pelitnya auzubillah. Hidup kayak gitu, nggak bisa dinikmati. Jangan dikira loh, orang yang mengumpulkan rezeki itu dikira bahagia, tidak. Ya, bahkan rezeki banyak bagi orang yang sempit sudut pandangnya malah jadi neraka. Tapi rezeki banyak bagi orang yang luas sudut pandangnya jadi surga. Coba, dulu sebelum punya apa-apa, kan biasa. Setelah punya apa-apa, bikin benteng rumah tinggi-tinggi. Kan takut. Betul nggak? Kenapa takut? Takut dirampok, takut diambil orang. Karena dia tidak pernah berbagi. Kalau kita berbagi kepada orang lain, semua orang di sekitar kita akan menjaga kita. Kita dijaga oleh mereka. Yang menjaga kita itu cinta kasih. Tidak usah cari ilmu teterak di kadek. Cari ilmu supaya uang ngadek. Itu yang namanya ilmu sakti itu. Jadi kesaktian itu adalah kebaikan kita. Karena kebaikan yang akan menjaga kita. Gak usah pakai pengawal, gak usah pakai ngiung-ngiung, gak usah. Gak usah. Semua orang di semesta ini sama pentingnya kok. Sama pentingnya. Jangan merendahkan orang. Jangan karena kita jabatannya tinggi, merasa lebih penting dari orang lain. Gak ada pejabat kalau gak ada rakyat. Pagi-pagi semua orang juga sama, ingin ke kantor. Sama pentingnya. Yang ke pasar sama pentingnya walaupun jualan. Bahkan bagi saya, orang yang tidak baik pun dibutuhkan oleh semesta ini. Betul nggak? Bagaimana kita bisa menjadi orang baik kalau tidak ada mereka? Bukankah kelihatan kita sebagai orang baik ketika kita bisa baik pada mereka? Kalau merekanya tidak ada, kita pun tidak bisa menguji seberapa baik kita. Betul atau tidak? Maka terima semua orang itu apa adanya. Jangan merasa diri lebih penting dari orang lain. Allah itu tidak akan melihat jabatan kita. Allah tidak akan melihat status sosial kita. Allah hanya akan melihat cinta kasih kita. Allah hanya akan melihat seberapa besar cinta kasih kita. Allah juga tidak akan melihat seberapa tinggi Anda sekolah. Allah tidak akan melihat seberapa banyak pengetahuan yang Anda miliki. Tapi yang akan dilihat oleh Allah cuma satu, seberapa besar cinta kasihmu pada semua orang, pada semua makhluk. Kenapa kita selama ini tumpul cinta kasih kita? Karena kita kehilangan empati. Kenapa kita tidak punya empati? Karena kita tidak pernah melibatkan emosi kita kepada orang lain. Sesekali coba belajar untuk menjadi seperti orang lain. Ketika orang lain mengeluh kepada kita, tempatkan diri kita sebagai dia. Ketika orang lain susah, tempatkan sekali-kali kita menjadi dia. Asah empati kita. Asah empati kita. Itu yang akan kemudian membuat derajat kita semakin tinggi. Empati. Lihat orang lain susah, kita diam dan terus menerus hidup mewah tanpa ingat kepada orang lain. Kita sudah kehilangan empati. Nilai manusia terletak pada sisi kemanusiaannya. Dan kalau manusia sudah hilang kemanusiaannya, bagaimana dia disebut manusia? Bahkan berani merendahkan orang lain, berani menghina orang lain, mencaci maki orang lain. Ya Allah, HP ini hadirin terlalu sering digunakan untuk menghujat, rusak HP-nya. Kalau nggak jatuh. Jadi kalau lihat HP nggak mulus, itu jangan-jangan HP-nya terlalu banyak dipakai untuk menebarkan energi negatif itu. Ini hukum alam. Makanya kalau lihat orang perilakunya seperti apa, lihat aja sekarang HP-nya. Bonyok-bonyok HP-nya, itu pasti ada masalah. Saya ngomong bener loh, serius ini. Karena saya mengamati. Apapun barang, kalau dijaga dengan cinta kasih, dia tidak akan rusak.
Sama seperti tubuh kita. Kalau dijaga dengan cinta kasih, kasih makanan yang layak buat tubuh ini, kasih nutrisi yang bagus buat tubuh ini, kasih pikiran yang bagus buat pikiran ini, tubuh ini tidak akan sakit. Dia akan melayani kita. Jadi kalau tubuh sakit, berarti tubuh ini terlalu sering dipakai untuk melakukan sesuatu yang di luar kesenangan sang pemilik tubuh ini. Paham ya? Paham? Oke. Jadi terserah kita. Apakah kesulitan itu menjadi beban? Apakah kesulitan itu akan menjadi tantangan? Semua terserah kita. Makanya disitulah kita harus menambahkan. Apa tadi? Menambahkan kebaikan. Makanya cuma 2 solusinya. 1, miliki keyakinan bahwa segala sesuatu pasti berubah. 2, miliki semangat untuk menambah kebaikan. Pada apa? 1 pada pikiran, 2 pada kata-kata, 3 pada perbuatan. Tambahkan sekarang kebaikan. Percaya sama saya. Sebesar apapun beban itu akan hilang dengan sendirinya. Sebesar apapun beban itu akan hilang dengan sendirinya. Dan ketika kita sudah tidak merasa terbebani, berlaku hukum alam semesta, like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Nih, jualan kok kusut terus, ya? Modal ditipu terus. Sederhana sebetulnya, karena kitanya masih kusut. Masih kusut, ya. Masih memandang kehidupan sebagai beban, bukan kehidupan sebagai tantangan. Clear sampai sini? Nah, kira-kira itulah judul kita hari ini. Kita akan belajar mengubah kegelapan menjadi cahaya. Kita evolusikan kegelapan menjadi cahaya. Kita evolusikan beban menjadi tantangan. Dengan apa? Tambahkan pada kita kebaikan. 1, tambahkan kebaikan pada pikiran, banyak belajar. 2, tambahkan kebaikan pada kata-kata, jaga mulut kita. 3, tambahkan kebaikan pada perilaku kita. Tambahkan. Sederhana kok, sederhana. Mau nambahkan kebaikan? Ya, sederhana. Sangat sederhana. Begitu pergi ke apotek, saya pernah menyaksikan seseorang lagi ngitung duitnya 2.000-an. Dia lihat resep, ngitung lagi duit. Dia resep, ngitung lagi duit. Saya bilang sama istri saya, kayaknya dia lagi bingung. Dah, ambil resepnya. Saya bilang. Ambil resepnya. Mohon maaf ibu, boleh nggak resepnya dipinjam? Dah, sampaikan. Keluarlah tuh, sekian harus bayar. Bayar. Begitu mau pulang, obatnya sudah diterima. Jangan nanggung kalau nolong orang. Kasih ongkos. Nangis tuh meluk saya, meluk istri saya. Dia tidak menyangka akan ada kejadian seperti itu. Coba, bisa nggak merasakan kebahagiaan saya saat itu? Uang saya tidak seberapa dibandingkan kebahagiaan yang saya lihat dari sorot matanya orang itu. Dia mau ngasihkan uang 2.000-an pada saya. Aduh, kamu ibu, mangga canak. Itu empati namanya. Empati. Coba belajar menempatkan diri di posisi orang lain. Itu hadir. Belajar. Asah diri ini, asah. Kalau kita dapat berkah, rezeki berlimpah, hati-hati, bukan untukmu. Itu titipan dari Allah, titipan. Akan dihadirkan orang-orang yang datang kepadamu untuk minta tolong. Tolong mereka. Jadi semua manusia itu sesungguhnya mewarisi benih cahaya. Namun benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di bebatuan, ada yang jatuh di semak belukar, ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Jadi kita ini sebetulnya datang ke semesta ini dikasih benih, diwarisi benih, namanya benih cinta kasih. Semua kita ini dikasih benih cahaya. Kenapa? Ketika Allah sudah selesai menciptakan tubuh ini, yang Allah tiupkan ke dalam diri kita adalah ruhku, bagian dari dirinya, yang maha welas, maha asih, maha gagah, maha luas, maha lembut, melekat di situ. Jadi semua kita tentu mewarisi benih itu. Siapapun, tanpa kecuali, bangsa manapun, suku manapun, Allah maha adil. Semua kita adalah hambanya Allah. Kalau kita mau menghambakan diri kepada Allah, siapapun itu, gak peduli, ya, turunan siapa, gak peduli. Kalau kita mau memuliakan diri kita, kita akan dimuliakan oleh Allah. Yuk, sekarang tanya. Benih itu oleh kita ditanam di mana? Jangan-jangan benih itu ditanam oleh kita di pinggir jalan. Kesapu sama mobil, hancur, berantakan benih itu. Atau benih itu oleh kita ditanam di bebatuan, akarnya tidak menghunjam ke bawah, tidak tumbuh menjadi tanaman yang subur. Atau benih itu ditanam oleh kita di semak belukar. Apa yang terjadi? Benihnya tidak tumbuh, semak belukar yang tumbuh mati. Karena apa? Tertimbun oleh pertumbuhan semak belukar. Hadirin,
Kalau benih itu kita tanam di tanah yang subur, kita tempatkan di tanah yang subur, dia akan menjadi benih yang istimewa. Dia akan menghasilkan buah. Ada yang pernah menanam pohon di sini? Ada? Siapa? Acungkan tangan. Nanam pohon apa? Pak Yos? Mangga? Mangga. Sudah berbuah? Belum. Ada yang sudah nanam pohon dan berbuah? Nanam pohon apa? Pohon? Nangka? Sudah berbuah? Sudah. Nanam pohon nangka, buahnya nangka. Gak mungkin buahnya mangga. Tidak mungkin buahnya pete. Oleh karena itu, ketika habis nanam pohon mangga, siap-siap pasti panen nangka. Betul? Setelah nanam pohon nangka, panennya adalah nangka. Diambil tuh, begitu tua diambil. Begitu tua diambil. Begitu tua diambil. Begitu tua diambil, lama-kelamaan habis gak buah nangka? Habis. Seperti itu. Kalau kita nanam sesuatu, nanam kebaikan, siap-siap kamu akan panen kebaikan. Kalau kamu nanam keburukan, kamu juga akan panen keburukan. Makanya saat panen, tanggung jawab. Ini buah tanaman saya. Petik aja terus. Petik terus. Petik terus. Lama-kelamaan habis. Betul atau tidak? Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, itu adalah buah yang sedang kita panen akibat kita yang menanamnya. Belajar bertanggung jawab. Dan kita tidak mungkin menghindari, saya menanamnya nangka, saya pengennya durian. Gak mungkin, gak mungkin. Nah itulah ketidakpuasan dalam hidup selalu lahir dari keinginan. Ulangi ya, ketidakpuasan dalam hidup selalu lahir dari keinginan. Selalu tidak puas pada orang. Kenapa? Kita ingin setiap orang seperti yang kita mau. Begitu orang tidak seperti yang kita mau, kita tidak puas. Lalu menolak orang itu. Betul apa tidak? Mau sampai kapan? Keinginan itu gak ada akhirnya hadirin. Gak ada akhirnya. Yuk sekarang kita tanya. Kita tanya ya. Jujur ya. Nah, kita diwarisi benih cahaya. Kita diwarisi benih cinta kasih oleh Allah saat kita datang ke semesta ini. Tumbuh apa tidak benih itu? Tumbuh apa tidak? Subur apa tidak? Mungkin tumbuh, tapi karena nanamnya di bebatuan, akarnya tidak menghunjam. Mungkin tumbuh, cuma nanamnya di semak belukar. Mungkin tumbuh, ya, tetapi salah nanamnya. Tidak di tempat yang subur. Akibatnya nggak panen-panen. Apalagi nanamnya di pinggir jalan. Sebentar juga kelindes mobil, apalagi ke bawah angin, betul apa tidak? Nah, sekarang tinggal tanya, kenapa ya benih itu pada orang lain tumbuh, kok pada saya tidak tumbuh? Satu masalah kita. Masalah kita adalah sempit sudut pandang, kata-katanya selalu negatif, perbuatannya pun selalu negatif. Itu doa kita. Ya. Paham sampai sini? Oke, kalau paham lanjutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat Rum. Ar-Rum ayat 19. Surat ke-30 ayat 19. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya. Wa yuhyil ardo ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Ngerti apa tidak? Nah, karena enggak ngerti saya terjemahkan. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Awas. Jadi yang hidup itu dikeluarkan dari yang mati. Ngerti apa tidak? Ngerti apa tidak? Kalau nggak ngerti saya jelaskan. Nih, ada pohon, daunnya asalnya hijau, berubah menjadi hijau sekali, dan lama-kelamaan kuning, dan kemudian daun itu jatuh. Datang nggak sirung yang baru? Datang. Gitu gampang kok. Betul nggak? Begitu ada yang mati, pasti ada yang hidup. Gitu. Itu sehari-hari kok. Nggak usah pusing, makanya itu pentingnya kita belajar sains. Makanya orang-orang bijak mengatakan, daun kuning yang jatuh itu tidak usah disesali. Karena besok juga akan jadi daun muda yang tumbuh lagi. Gimana proses alamnya? Ketika jatuh dia akan jadi membusuk. Membusuk akan jadi humpus. Setelah jadi humpus kan diserap akar. Betul nggak? Tumbuh lagi kan yang baru. Itu yang dikatakan ya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Paham? Jadi yang hidup itu dikeluarkan dari yang mati. Belum jelas? Saya tambah lagi. Banyak gak di bumi ini yang sudah mati ribuan tahun yang lalu? Jutaan tahun yang lalu? Ya, kemana mereka tubuhnya? Kan menyatu dengan bumi. Betul?
Betul? Kan di tanah yang kita tanam itu, kita nanam singkong, nanam jagung, nanam padi. Kan kita juga tidak tahu. Siapa tahu di situ ada tubuh-tubuh leluhur kita yang sudah menyatu kembali dengan bumi, entah di mana kuburannya. Mungkin ada peristiwa alam yang menyebabkan air bah atau banjir bandang, sehingga tubuh ini sudah menyatu dengan bumi. Ketika sudah menyatu dengan bumi, tubuh ini kan menjadi material bumi, jadi mineral, bukan? Diserap nggak oleh akar? Jadi apa? Kan jadi buah yang baru. Nah, buah yang baru dimakan siapa? Dimakan manusia. Jadi apa? Kan jadi air mani, jadi sel telur. Betul nggak? Disemaikan cinta kasih, ketemu, jadi nggak yang baru? Makanya tubuh ini terus bersiklus. Dan ini hukum alam. Anda mau yakin, tidak yakin, hukum alam akan berjalan. Tidak bergantung keyakinan Anda. Bahwa siklus kehidupan sudah jelas di mata kita terjadi. Betul nggak? Betul Pak? Cok, kita pikirkan lagi, ya, Bapak Ibu, ya. Semua material yang hidup, yang pernah hidup, kan pasti akan kembali ke bumi. Betul nggak? Nih, saya kasih tahu. Tubuh kita ini sama nggak dengan tubuh orang tua kita? Sama. Kan tubuh ini satu sel dari ayah, satu sel dari ibu. Berarti tubuh ini leluhur bukan? Leluhur, ini leluhur. Jadi kalau kita menghargai tubuh kita, sama dengan menghormati leluhur kita. Jarahi tubuh ini. Gimana caranya? Urus, pelihara, kasih yang pantas buat tubuh ini. Kasih baju yang bagus, kasih makanan yang bagus. Betul nggak? Ajak piknik. Diam aja. Mau piknik lebar. Rajin piknik ngampar samak. Ya Allah. Kalau mau piknik jadi orang kaya. Nginepnya di hotel sekali-kali. Betul nggak? Makanya di restoran. Piknik mekel. Sare di mobil. Ya Allah, asup angin. Padahal duitnya ada. Karena kita tidak memataskan diri. Lebar. Tuh. Makanya bagi orang sempit sudut pandangnya, rezeki banyak pun tetap menyusahkan. Komo atau boga duit. Betul nggak? Bagi orang yang sudut pandangnya luas, rezekinya banyak, tambah luas. Coba. Itulah sudut pandang. Sudut pandang itu sangat berbahaya. Ulangi. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kata siapa? Kata Allah. Bukan kata saya. Jangan menyerang saya. Yukhrijul hayya minal mayiti. Wa yukhrijul mayita minal hayy. Dan Allah bilang, dia juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ulangi ya. Yang hidup dikeluarkan dari yang mati. Yang mati dikeluarkan dari yang hidup. Kan begitu. Jadi artinya ini siklus. Habis mati hidup, habis hidup mati. Habis mati hidup lagi. Kan begitu. Itu namanya siklus. Itu hukum alam. Nah, dan dia menghidupkan bumi sesudah matinya. Nah, secara syariat bumi ini yang kita duduki. Tapi secara hakikat bumi itu adalah diri kita, jasmani kita, tubuh kita. Kapan tubuh ini hidup? Biasanya setelah mati. Betul nggak? Kapan kita ini bangkit? Biasanya kan setelah mengalami berbagai peristiwa yang menyusahkan. Betul nggak? Ada orang susah sekali ekonominya. Karena dia melihat kesusahan itu sebagai tantangan, dia bangkit. Betul nggak? Dia bisnis ini, bisnis itu. Coba tanya, orang-orang yang hari ini menguasai ekonomi, bisa jadi dia pernah mengalami kehancuran ekonomi. Itu namanya yang hidup dikeluarkan dari yang mati dikeluarkan dari yang hidup. Begitu hidup. Hidup itu bersiklus, makanya tenang aja. Yang paling penting miliki dua, miliki keyakinan, yang kedua miliki semangat. Semangat untuk menambahkan kebaikan pada pikiran, pada kata-kata dan pada perbuatan. Itu sudah keren. Nih saya kasih hadiah nih hari ini. Yang hadir kajian hari Senin. Saya tidak menyangka yang datang akan sebanyak ini karena jadwalnya berubah. Ya, oleh karena itu saya kasih kajian yang solutif. Ulangi ya. Dua itu bisa? Ya, satu miliki keyakinan bahwa hidup itu pasti berubah. Dua, miliki semangat untuk menambah kebaikan pada pikiran, pada kata-kata, pada perbuatan. Makanya ya, kalau mau bicara timbang-timbang, pakai rasa. Kalau bicara begini apa sih dampaknya bagi orang lain? Kan kita udah punya pengalaman. Kalau orang lain ngomong kasar kita nggak enak, maka kita jangan ngomong kasar. Kan pelajarannya saya nggak mau ngomong begitu, karena orang lain ngomong begitu saya nggak enak, maka saya akan ngomong yang lebih baik. Gitu pelajarannya, ya. Jadi kalau dicubit jangan nyubit lagi. Oh, dicubit itu nggak enak, berarti saya nggak mau nyubit. Itu baru bener.
Hidup baru bener, ini dicubit-nyubit lagi. Betul nggak? Dimarahin, nyolot lagi. Ya, sama gilanya. Yuk, lihat saya semua. Mau nggak bumi ini hidup? Mau nggak bumi ini tumbuh subur? Oke. Kalau bumi ini tumbuh subur, yuk kita sekarang miliki dua. Miliki keyakinan, miliki semangat. Tambahkan kebaikan pada pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saya yakin kita akan memiliki bumi yang subur. Nah, kan ada tuh yang buminya gersang, tubuhnya gersang, menakutkan. Tidak dirindukan oleh orang. Kenapa? Yang keluar dari pikirannya negatif. Yang keluar dari mulutnya menyakitkan. Yang keluar dari tindakannya merugikan, bikin onar. Ya Allah, hidup yang semacam itu tidak layak dihidupi. Oke? Paham ayat ini? Nah, lalu ayat yang terakhir kata Allah, wa kadzalika tuhrizun. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Jadi Allah akan mengeluarkan kita, ya. Ketika kita mati akan dikeluarkan menjadi hidup, ketika hidup akan dikeluarkan menjadi mati. Betul nggak? Seperti itu siklus. Dan seperti itu cara Allah mengeluarkan. Nih contoh sederhana. Ada orang sakit. Sakitnya cancer. Setelah ikut pelatihan dengan saya, kemudian saya tanya, gimana pelatihan hari ini? Senang? Senang. Gimana kesadaranmu hari ini? Saya sekarang merasa semua beban lepas di kepala saya. Gitu. Oke. Tapi yang terakhir saya tanya lagi. Apa yang mengantarkan kamu ke sini? Bingung kan? Mesti dicari jawabannya. Udah mikir lama baru terjawab. Oh, yang mengantarkan saya ke tempat ini ternyata sakit saya. Bukankah sakit yang mengantarkan kamu ke tempat ini? Bukankah sakit yang membuat kamu jadi berkesadaran hari ini? Itulah, setelah bumi ini dibuat mati, maka akan dihidupkan. Kalau kita sadar, karena semua kebangkitan selalu berasal dari keterpurukan. Itu yang disebut dengan mengevolusikan kegelapan menjadi cahaya. Paham ya? Oleh karena itu, gak usah risau kalau hari ini kita banyak kesulitan. Yang paling penting, jangan dianggap kesulitan sebagai beban. Lihat kesulitan sebagai tantangan. Supaya kita tambah pintar, tambah arif, tambah bijaksana, tambah luas sudut pandangnya. Karena dengan cara itu Allah mendidik kita. Clear sekarang? Yuk sekarang jangan serakah pada yang kita ingin. Jangan menolak yang tidak kita ingin. Dua-duanya bagus bagi kita kalau kita bisa mengolahnya dengan sudut pandang yang tepat. Sampai sini paham? Paham apa tidak? Kalau nggak paham acungkan tangan boleh. Kalau nggak ngerti saya ulang sampai ngerti. Keluar dari sini kesadaran kita harus berubah. Stop serakah pada yang diinginkan. Stop menolak yang tidak diinginkan. Terima dua-duanya dengan cara yang sama. Wajah kita akan bersinar. Cantik dari dalam, ganteng dari dalam. Nah, baru kelihatan tuh. Ya. Oke. Ngerti ya itu surat Ar-Rum tadi ya? Catat tuh Ar-Rum ayat 19. Kalau nggak percaya buka lagi nanti di rumah. Ya. Jadi ternyata yang hidup dikeluarkan dari yang mati dikeluarkan dari yang hidup. Seperti itu. Nah, kita buktikan sekarang. Siapa yang melahirkan kebenaran? Kesalahan bukan?